Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Aulia Rashid dari kelas 1C. NIM saya 2525083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di sini saya membawa rekan saya. Silakan Anda untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Eh, Halo semua. Ya, perkenalkan nama saya Loko Wiranegara. Bisa dipanggil Luke saja ya. Karena saya sering dipanggil dengan nama panggilan Luke. Oke. Ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya untuk menemani rekan saya Sintaulial Rashid dalam rangka untuk mewawancarai sebuah eh, mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Eh, dari itu silakan gimana kelanjutannya? Ya, menurut saya verbal adalah komunikasi yang setiap informasinya dengan kata-kata. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana ya? Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pandangan atau perspektif yang dari saya lihat, pandangan saya. Oh, sebentar, ini mic-nya kedengeran ya? Kedengeran? Oke, kedengeran. Baik. Komunikasi verbal adalah sebuah komunikasi atau interaksi, intinya untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, atau sebuah informasi dari yang kita punya disampaikan ke orang lain. Salah satunya bentuknya bisa tertulis ataupun lisan. Kalau tertulis itu written dan lisan itu oral. Baik, itu pandangan atau perspektif dari saya tentang komunikasi verbal. Baik, di sini terdapat bentuk komunikasi verbal. Untuk komunikasi verbal itu ada dua, yaitu ucapan dan tulisan. Kalau ucapan itu seperti kita mengobrol biasa dengan orang lain. Kalau tulisan itu misal kita saat berkomunikasi dengan media sosial seperti WhatsApp, Line, dan Twitter. Itu menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan Anda, ada lagi tidak selain itu? Terkhusus bentuk komunikasi verbal, ya memang betul terbagi menjadi dua bagian, yaitu ucapan dan tulisan. Sebenarnya untuk ucapan tuh secara garis besarnya itu menyampaikan, bisa informasi, bisa gagasan atau ide, intinya dalam berinteraksi gitu. Kalau dalam tulisan sebenarnya dibagi dua lagi, ada melalui media cetak ataupun media elektronik. Kalau media cetak yang udah bisa kita ketahui bisa melalui koran, majalah, atau surat kabar, atau kita menulis surat ke seseorang. Itu salah satu bentuk yang cetak. Cetak itu artinya wujud, ada sebuah bentuk. Kalau non cetak artinya elektronik, digital. Tentunya untuk digital sudah zaman sekarang tuh udah bukan suatu hal yang tabu dan sesuatu hal yang bisa kita pungkiri, karena tiap hari kita udah bersentuhan dengan teknologi. Salah satu komunikasi verbal melalui tulisan itu bisa media sosial ya, contohnya dari WhatsApp, betul, Line, Telegram, Instagram,
dan lain-lainnya. Dan untuk penyampaian informasinya lebih cepat, lebih singkat waktunya pada intinya, tetapi terkadang suka ada sebuah resiko, yaitu pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Dari itu alangkah baiknya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan sang penyampaian itu menyampaikan informasi gitu. Oke, itu pandangan dari saya. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur verbal, yaitu yang pertama ada kata, yang kedua ada bahasa. Di sini juga terdapat jenis komunikasi verbal. Yang pertama itu bisa berbicara dan menulis. Ada 2 tipe, yaitu vokal dan non-vokal. Yang vokal itu misal seperti kita lagi presentasi, yang non-vokal itu seperti kita lagi mendengarkan atau memahami info dari tulisan tersebut. Yang kedua itu mendengarkan dan membaca. Dan ada juga karakteristik verbal. Yang pertama itu jelas dan singkat, intonasi, kecepatan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi nonverbal sendiri, kita seperti halnya yaitu komunikasi yang tetap informasi dan emosinya tanpa kata-kata atau non-linguistik. Kalau menurut pandangan Anda bagaimana? Komunikasi nonverbal. Betul. Sebenarnya komunikasi nonverbal itu sangat banyak jenisnya. Yang tadi dengar saya belum kesebut itu tentu yang udah kita ketahui, contohnya itu suatu bahasa isyarat. Ya memang di dunia ini ya maaf ya, tidak semua ada keperluan khusus yang harus ditangani, sehingga perkembangan bahasa muncullah suatu komunikasi nonverbal melalui bahasa isyarat. Yang saya sempat mempelajarinya sih sebenarnya hanya untuk mengetahui, dan pada dasarnya hampir ada kesepakatan bersama sih, cuman tergantung negara biasanya. Kesepakatannya intinya itu untuk mengetahui bagi yang mempunyai keperluan khusus. Kalau diizinkan saya memberikan contoh, saya sedikit tahu nih. Yang gampang aja, bisa melalui tangan. Kalau bahasa isyarat misal huruf L gitu kan, seperti ini yang saya ketahui, ini L. Kalau diginiin ini M, ini N. Banyak sih masing-masing. Kalau saya itu mengetahuinya dari American Sign Language, mungkin belum banyak diketahui oleh kita, jadi saya sempat mempelajari untuk mengetahui karena cukup asik juga untuk belajar bahasa isyarat. Terus selain isyarat sebenarnya bisa kayak penyampaian melalui panca indera gitu kan. Sedikit, jadi di bentuk-bentuk nonverbal itu ada mimik wajah, ada juga terus intonasi suara dan lain-lain.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis nonverbal, yaitu ada sentuhan, lalu ada komunikasi objek. Menurut Anda, yang ketiga ada kromenik. Kromenik itu misal kita kasih contoh seperti mahasiswa tersebut datang duluan ke kampus, yang artinya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang tepat waktu. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi nonverbal. Yang pertama itu mempengaruhi orang lain, yang kedua itu bisa mengatur alat percakapan, yang ketiga itu mengirimkan makna. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang karakteristik nonverbal. Yang pertama itu ada ekstensi, yang kedua ada ambiguitas, yang ketiga ada artifaktual. Baik, rekan saya Cinta Aulia. Lalu selanjutnya saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu gizi, dan terima kasih sudah telah memberikan kesempatan kepada saya malam ini, kesempatan pada kali ini ya, sekarang malam ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan kepada rekan saya, yaitu saya ingin bertanya, untuk rekan saya Sinta Aulia, saya bertanya, kira-kira yang merupakan faktor-faktor penyebab gizi buruk itu seperti apa ya? Boleh penjelasannya untuk saling sharing pengetahuan untuk saya, untuk mengetahui ya. Silakan, waktu silakan. Tadi faktor-faktor gizi buruk. Jadi masalah ini menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti, karena pada masa balita, periode masa kritisnya. Jadi gizi buruk itu kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, sehingga terdapat 3 tipe. Yang pertama itu marasmus, yang kedua itu kwashiorkor, yang ketiga itu roijo. Terus kurang gizi juga dapat mencakup kekurangan energi, protein, zat besi, dan kekurangan vitamin A. Adapun masalah kekurangan gizi yaitu yang pertama bisa umur, yang kedua bisa jenis kelamin, yang ketiga itu fisiologis, yang keempat itu gangguan penyakit infeksi, yang kelima keadaan kesehatan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Saya sekiranya tidak asing mendengar yang tadi marasmus, koisokor ya. Kata-kata itu udah saya tidak asing lagi untuk didengar. Saya pernah membacanya ya. Oke. Mungkin tadi barusan merupakan suatu faktor dari penyebab gizi buruk. Lalu tentunya kan setiap orang itu ingin mengetahui langkah-langkahnya, cara-caranya untuk setidaknya untuk menghindar dari suatu penyebab gizi buruk.
Nah, mungkin kepada rekan saya ingin mengetahui juga pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman di luar sana yang sedang menonton ini ingin mengetahui juga gimana caranya untuk menanggulanginya, karena itu merupakan sebuah tindakan preventif, tindakan pencegahan untuk terjadinya penyebab gizi buruk. Ya, mungkin boleh penjelasannya dari rekan saya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan cara menanggulinya bagaimana. Jadi yang pertama itu pemberian vitamin A, yang kedua itu pemberian makanan tambahan seperti makanan-makanan pokok atau makanan-makanan yang mengandung vitamin, misalnya vitamin A, vitamin C, dan seterusnya. Yang ketiga itu penanggulangan anemia dan besi. Yang keempat itu penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium. Bagi saya cukup untuk mengetahuinya, dan tentunya ini juga disampaikan untuk kepada rekan-rekan Anda juga, rekan kuliah atau teman yang sedang menonton video ini pada saat nanti. Ya, mungkin sekian, terima kasih dari 2 pertanyaan dari saya. Oke, sekian. Selanjutnya Terima kasih untuk waktu yang tidak memungkinkan lagi, saya cukupkan sampai saat ini. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Ya. Sudah bisa hadir di sini. Iya, sama-sama. Oh ya, tambahan dikit. Jangan mengira saya orang dari luar ya. Saya orang asli Indonesia. Memang saya suka tampilan begini, jadi gak ada unsur maksud apa-apa. Ya. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada rekan saya, Sinta Ulial Rashid, dalam kesempatan ini untuk mengetahui pandangan atau wawasan saya dari mempresentasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Terima kasih. Ya, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.